Baru-baru ini, Donald Trump memutuskan untuk tidak mengunjungi Israel dalam perjalanan ke Timur Tengah. Fokusnya justru pada kesepakatan dengan Arab Saudi. Trump memang dikenal ingin membangun aliansi kuat dengan negara-negara Arab di kawasan tersebut. Keputusan ini membuat Israel khawatir bahwa Amerika Serikat mulai menjauh, yang dapat melemahkan posisi mereka di Timur Tengah dan semakin menyulitkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Apa alasan dibalik sikap Trump terhadap Netanyahu? Dan apa yang dikhawatirkan Israel jika Amerika Serikat berhasil menjalin kesepakatan dengan negara-negara Arab? Mari kita bedah lebih jauh. Hubungan Trump dan Netanyahu awalnya sangat erat, terutama pada masa jabatan pertama Trump 2017 sampai 2021. Trump mendukung Israel dengan kebijakan seperti memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem, mengakui dataran tinggi Golan sebagai wilayah Israel, dan memfasilitasi perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab. Di awal masa jabatan kedua Trump, hubungan mereka masih terlihat solid, ditunjukkan dengan kunjungan Netanyahu sebagai pemimpin negara pertama ke Amerika Serikat. Namun, pertemuan pada April 2025 tidak menghasilkan kemajuan signifikan. Ketegangan muncul akibat perbedaan pandangan soal Gaza, Iran, dan kelompok Houthi di Yaman. AS memilih bernegosiasi dengan Iran dan Houthi tanpa melibatkan Israel, meskipun Israel mendesak Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Puncaknya, pada Mei 2025, Trump tidak menyertakan Israel dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Qatar, dan UAE. Kunjungan Trump ke Timur Tengah pada pertengahan Mei 2025 disebut sebagai momen bersejarah oleh Gedung Putih. Tujuannya mencakup 3 hal. Pertama, ekonomi dengan mengamankan investasi besar dari negara-negara Teluk mirip KTT Teluk Amerika Serikat 2017 untuk mendukung visi 2030 Arab Saudi yang bergantung pada stabilitas Laut Merah. Kedua, membahas kesepakatan dengan Houthi dan Iran untuk menciptakan stabilitas yang menguntungkan Amerika Serikat dan sekutu teluknya dengan Qatar dan UAE sebagai mediator kunci. Ketiga, ada spekulasi bahwa Trump mungkin mengakui negara Palestina sebagai bagian dari kesepakatan besar, meskipun hal ini diragukan karena sikap pro-Israel Trump. Arab Saudi sebagai mitra utama menginginkan jaminan keamanan tertulis dari Amerika Serikat serupa dengan NATO untuk melindungi dari ancaman eksternal. Mereka juga mencari dukungan Amerika Serikat untuk program nuklir sipil, akses ke senjata canggih, transfer teknologi, serta investasi di sektor teknologi, AI, dan pariwisata. Soal Palestina, Saudi bersedia mempertimbangkan normalisasi dengan Israel, tetapi hanya jika ada kemajuan nyata menuju solusi 2 negara, termasuk gencatan senjata permanen di Gaza dan komitmen Israel untuk negara Palestina. Jika Amerika Serikat memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab tanpa melibatkan Israel, dampaknya tentu signifikan bagi Israel. Pertama, isolasi diplomatik. Israel bergantung pada dukungan Amerika Serikat untuk mempertahankan posisinya di Timur Tengah. Jika Amerika Serikat mengalihkan fokus ke negara-negara Teluk, hubungan Israel dengan negara-negara Arab akan bertambah buruk, terutama jika Netanyahu tidak menunjukkan kemajuan soal Palestina. Kecaman global atas tindakan Israel di Gaza yang oleh banyak pihak disebut sebagai genosida memperparah isolasi ini. Kedua, ancaman keamanan meningkat. Kesepakatan ISAF dengan Houthi dan pendekatan diplomatik terhadap Iran dapat memperkuat posisi kelompok-kelompok yang didukung Iran, yang mampu menyerang target strategis Israel, seperti Bandara Ben Gurion. Tanpa Amerika Serikat, Israel rentan. Ketiga, tekanan ekonomi. Tarif baru Aisyah sebesar 17% untuk barang impor Israel yang diberlakukan pada Maret 2025, serta potensi pengalihan investasi Teluk ke Amerika Serikat dapat melemahkan sektor teknologi dan keamanan Israel. Menurut laporan Al Jazeera, pada 12 Mei 2025, ketegangan antara Israel dan AS juga dipicu oleh kebijakan domestik Trump yang menitik beratkan pada America First. Trump dilaporkan ingin mengurangi ketergantungan AS pada konflik Timur Tengah yang mahal.
termasuk dukungan militer tanpa batas untuk Israel demi fokus pada investasi ekonomi dari Teluk. Ini kontras dengan kebutuhan Israel akan jaminan keamanan konstan, terutama setelah serangan Houthi ke pelabuhan Eilat pada Februari 2025 yang menurut Haaretz merugikan perdagangan Israel hingga 200 juta dolar. Di dalam negeri, Netanyahu juga menghadapi tekanan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut polling Yediot Ahronot pada 8 Mei 2025, 62% warga Israel mendukung pemilu dini, mencerminkan ketidakpuasan atas penanganan konflik Gaza dan hubungan dengan ASCB. Koalisi sayap kanan Netanyahu juga mulai retak, dengan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengancam mundur jika Israel berkompromi soal Palestina. Sementara itu, status Netanyahu sebagai terdakwa di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang yang dikonfirmasi pada April 2025 membatasi mobilitas internasionalnya dan meningkatkan risiko penahanan jika ia bepergian ke negara anggota ICC. Pada level global, pergeseran fokus Amerika Serikat ke negara-negara Teluk dapat memengaruhi dinamika aliansi di luar Timur Tengah. Menurut Foreign Policy, 9 Mei 2025, negara-negara seperti India dan Jepang yang memiliki hubungan ekonomi kuat dengan Teluk mungkin akan mendukung inisiatif Amerika Serikat untuk menstabilkan kawasan, berpotensi mengisolasi Israel lebih jauh di forum-forum seperti PBB. Selain itu, Rusia dan Tiongkok yang telah meningkatkan investasi di Teluk sejak 2023 bisa memanfaatkan ketegangan Amerika Serikat Israel untuk memperluas pengaruh mereka, terutama melalui proyek-proyek energi dan infrastruktur. Akibatnya, posisi Netanyahu semakin terjepit. Kegagalannya mencapai kesepakatan strategis dengan Amerika Serikat ditambah tekanan domestik atas penanganan Gaza dan tuduhan korupsi memperburuk situasi. Hubungan erat Trump-Netanyahu kini retak karena perbedaan pandangan soal Gaza, Iran, dan Houthi. Fokus Amerika Serikat pada kesepakatan dengan negara-negara Teluk menunjukkan pergeseran prioritas yang dapat mengisolasi Israel secara diplomatik, meningkatkan ancaman keamanan, dan menekan ekonominya. Krisis ini mencerminkan tantangan besar bagi Netanyahu dan Israel yang kini menghadapi risiko terpinggirkan di panggung global. Perang dagang memang bisa berakibat apa saja. Akankah Israel terisolasi? Mungkinkah ini awal dari harapan berdirinya negara Palestina merdeka? Waktu yang akan menjawabnya.